Ketahui 4 pilar ini untuk mudah kelola keuangan yayasan teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan bagikan 4 pilar pengelolaan keuangan yayasan. Teman-teman tahu tidak nih, kalau pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan merupakan kunci keberhasilan sebuah yayasan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat 4 pilar utama yang harus diperhatikan. Ada pengendalian internal, perencanaan keuangan, data akunting, dan pengawasan keuangan. Masing-masing pilar ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa yayasan dapat menjalankan misinya dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dari donor serta pihak terkait lainnya. Nah, mari kita bahas keempat pilar tersebut secara mendetail. Yang pertama ada pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap pencapaian tujuan-tujuan yayasan, termasuk efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, pengendalian internal yang baik sangat penting untuk mencegah kecurangan, penyalahgunaan aset, dan kesalahan dalam laporan keuangan. Beberapa aspek penting dari pengendalian internal ada 5 ya teman-teman. Di antaranya ada pemisahan tugas. Memisahkan tugas antara orang yang mengotorisasi transaksi, mencatat transaksi, dan mengelola aset untuk mengurangi risiko kecurangan. Otorisasi dan persetujuan. Nah, semua transaksi keuangan yang harus diotorisasi dan disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan yayasan. Kemudian pengendalian akses, membatasi akses ke sistem keuangan dan aset fisik untuk hanya orang-orang yang membutuhkan akses tersebut saja untuk menjalankan tugas mereka. Kemudian dokumentasi dan catatan, memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan tepat dan didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat diikuti jejak auditnya. Selanjutnya, audit internal. Melakukan audit internal secara berkala untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, dengan pengendalian internal yang kuat, yayasan ini dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa aset digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yayasan. Yang kedua, perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan ini merupakan proses merancang, mengimplementasikan, dan mengelola strategi keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan. Perencanaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa yayasan memiliki sumber daya yang cukup untuk mendanai kegiatannya dan dapat bertahan dalam jangka yang panjang. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih ada apa saja elemen-elemen kunci dalam perencanaan keuangan ini? Ada anggaran tahunan, menyusun anggaran tahunan yang mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk tahun yang mendatang. Anggaran ini harus realistis ya, dan berdasarkan data historis kalau bisa, serta proyeksi di masa depan juga. Kemudian proyeksi keuangan jangka panjang, membuat proyeksi keuangan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan yayasan. Ini termasuk perencanaan untuk pertumbuhan program, investasi infrastruktur, dan kebutuhan dana cadangan. Kemudian manajemen kas, mengelola arus kas untuk memastikan bahwa yayasan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menangani ketidakpastian. Selanjutnya, penggalangan dana. Nah, ini adalah merencanakan strategi penggalangan dana yang efektif untuk memastikan bahwa yayasan memiliki sumber pendapatan yang beragam dan berkelanjutan. Dan yang tidak lupa adalah analisis risiko juga. Di sini mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan yang mungkin dihadapi yayasan, serta merencanakan langkah-langkah mitigasi risiko tersebut. Dengan perencanaan keuangan yang baik, yayasan dapat memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia, mengantisipasi kebutuhan masa depan, dan menghindari krisis keuangan yang dapat mengganggu operasionalnya. Yang ketiga, data akunting. Nah, data akunting ini adalah data yang akurat, yang tepat waktu, sangat penting dalam pengelolaan keuangan yayasan. Data ini tidak hanya diperlukan untuk pelaporan keuangan, tetapi juga untuk pengambilan keputusan yang informasional dan strategis. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan data akunting ada yang pertama,
pencatatan transaksi. Nah, semua transaksi keuangan harus dicatat secara akurat dan segera setelah terjadi. Ya, sebenarnya nggak harus segera, nggak apa-apa sih, asalkan rutin dicatat dan kalau bisa jangan lama-lama ya, nanti takutnya lupa teman-teman. Nah, ini termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Yang kedua, laporan keuangan. Nah, pada yayasan ini ada mencakup laporan keuangan juga ya. Dan jangan lupa untuk menyusun laporan arus kasnya, karena ini dapat menggambarkan laporan keuangan teman-teman kasnya itu pergi kemana aja gitu. Kemudian laporan ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan ISAK 35 dan saat ini sudah berubah menjadi ISAK 335 ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem akuntansi terintegrasi. Menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi untuk mengotomatisasi pencatatan transaksi dan pembuatan laporan. Sistem ini juga membantu dalam meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat adalah rekonsiliasi bank. Melakukan rekonsiliasi bank secara berkala untuk memastikan bahwa catatan akuntansi yayasan sesuai dengan catatan bank. Yang kelima, audit eksternal. Menyediakan data akunting yang diperlukan untuk audit eksternal juga. Nah, audit ini memberikan jaminan tambahan kepada donor dan pihak terkait lainnya bahwa laporan keuangan yayasan akurat dan dapat dipercaya. Data akunting yang dikelola dengan baik memungkinkan yayasan untuk memantau kondisi keuangan secara real time, mengidentifikasi tren, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Pilar yang keempat adalah pengawasan keuangan. Nah, pengawasan keuangan ini adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan yayasan. Pengawasan ini memastikan bahwa yayasan tetap berada di jalur yang benar dan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Beberapa komponen utama dari pengawasan keuangan ini ada evaluasi kinerja bulanan. Nah, ini adalah melakukan evaluasi kinerja keuangan setiap bulan untuk memastikan bahwa anggaran diikuti dan mendeteksi adanya penyimpangan sejak dini. Rapat pengawasan keuangan. Nah, ini mengadakan rapat rutin juga diperlukan dengan tim pengelola keuangan untuk membahas laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, dan menyusun rencana tindakan perbaikan jika diperlukan. Kemudian, audit eksternal. Melakukan audit eksternal tahunan untuk memberikan penilaian independen terhadap laporan keuangan yayasan. Auditor eksternal juga memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan mereka nih. Nah, selanjutnya adalah laporan kepatuhan. Memastikan bahwa semua laporan keuangan dan pajak disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian pemantauan dana proyek. Nah, mengawasi penggunaan dana untuk proyek-proyek khusus untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan batas anggaran yang disetujui. Dengan pengawasan keuangan yang ketat, yayasan dapat memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan secara efisien dan efektif, serta meningkatkan akuntabilitas kepada donor dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, dari keempat pilar penggunaan keuangan yayasan, yaitu pengendalian internal, perencanaan keuangan, data akunting, dan pengawasan keuangan, saling memiliki keterkaitan dan mendukung satu sama lain. Implementasi yang baik dari keempat pilar ini adalah memastikan bahwa yayasan dapat menjalankan misinya dengan transparan dan akuntabilitas yang tinggi, serta mempertahankan kepercayaan dari donor dan masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, yayasan dapat terus berkembang memberikan dampak positif yang lebih besar bagi komunitas yang dilayaninya. Segitu dulu ya teman-teman pembahasan 4 pilar keuangan ini. Yayasan teman-teman sudah mulai aware dengan pengelolaan belum nih? Next, bahas apa lagi ya? Coba komen teman-teman, kenali kami lebih jauh dan kunjungi website kami di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.